warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Masih kurang, selamat pagi semuanya. Wah, ini yang paling depan gua, laptopnya udah dijajarin semua. Baik, belakang juga sih ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya mau coba tanya dulu deh. Siapa yang udah mulai coba konten? Boleh angkat tangan, gak usah malu-malu. Dan jangan semuanya ini kan. Wah, ini termasuk mata kuliah pilihan ya? Betul? Iya, jadi biasanya yang milih ini ya karena udah mulai. Betul nggak? Saya udah mulai, tapi kok kayak ngerasa stuck ya gitu. Atau yang penasaran baru mau mulai gitu kan. Karena saya lihat di forumnya itu rata-rata ya kebanyakan motivasinya seperti itu. Nah, nanti juga akan saya tampilkan ada beberapa hasil karya kalian yang udah kalian buat. Astagfirullah gitu. Gak apa-apa lah ya, kan kita bisa belajar bersama-sama dari situ ya, kira-kira kekurangannya apa. Baik teman-teman, langsung aja. Jadi dalam 2 hari ke depan nanti akan ada 4 sesi. Sesi pertama ini kita akan bahas tentang praproduksi video. Pra artinya apa? Sebelum. Betul ya? Artinya sebelum. Kemudian di sesi kedua kita akan bahas tentang produksi videonya. Lalu yang ketiga berarti apa? Pra, kemudian produksinya, kemudian pasten. Ini nggak lagi belajar bahasa Inggris. Post, betul, post produksi. Nah, kemudian di sesi terakhir kita akan praktek bersama teman-teman. Ya, saya minta nanti mohon banget masing-masing dari kalian itu membuat satu konten singkat aja video 1 menit. Ya, karena ini sangat challenging buat. Kalau saya pribadi dulu begitu mulai ngetrend reels ya, reels TikTok gitu ya. Tapi sebelum itu ada TikTok kan, betul nggak? TikTok dulu kan. Wah, ini jangan TikToker semua nih ya, gini. Nah, itu sangat apa ya namanya, sangat impactful banget ternyata video pendek itu. Dulu awal itu saya konten itu fokusnya ke YouTube teman-teman. YouTube videonya panjang sampai 20 menit gitu kan. Siapa yang nonton kata saya. Tapi ada aja ternyata. Karena YouTube itu sifatnya apa ya, evergreen gitu. Evergreen. Apa sih istilahnya? Long last gitu lah ya. Awal-awal yang views sedikit, hitungan jari. Tapi kalau seandainya di momen tertentu dibutuhkan, itu begitu banyak yang share, tiba-tiba meledak aja gitu kalau gitu. Ada satu konten saya itu ngebahas tentang apa namanya, pemasaran global. Jadi eksperimen pemasaran global. Itu waktu 1 tahun awal, 2 tahun awal cuma ratusan paling mentok ternyata. Mentoknya di ratusan. Tapi ada momen di mana lagi rame waktu itu tentang apa namanya, pemberontakan saintis gitu ya di Amerika sana itu pada demo yang tangannya itu ditempel gitu loh. Tahu nggak beritanya? Nah, sehingga isu tentang pemanasan global rame, sehingga nyampe ke guru-guru untuk mencari informasi tentang itu. Ternyata algoritmanya YouTube menyarankan video saya yang digunakan supaya digunakan untuk para bapak ibu guru mengajar di kelas dengan eksperimen pemanasan global. Nah, jadi sedemikian apa ya namanya, media sosial gitu ya. Kemudian algoritma semacam itu perlu teman-teman buat kita. Meskipun nggak harus kita kuasai, tapi seenggaknya tahu nih secara umum kinerjanya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dari apa sih istilahnya, kuliah ya, mata kuliah apa, webinar, seminar, mata kuliah benar ya. Kegiatan kita 2 hari ke depan mudah-mudahan memberikan
wawasan teman-teman di sini gitu ya, sehingga ketika mulai konten tuh tahu nih rumusnya seperti apa, formulanya seperti apa, agar nanti ketika konten gak ngerasa kayaknya konten saya ini gak berkualitas. Nah, nanti ada sedikit tips dan triknya. Oke, langsung aja teman-teman. Tadi udah sempat kita singgung, takut kesenggol lagi ya. Oh, salah saya. Nah, ke kanan nih. Oke, tadi udah diperkenalkan ya. Udah diperkenalkan, langsung aja. Nah, ini 3 step. Hari ini kita akan fokus di sesi pertama, itu pengenalan tentang video pembelajaran. Kemudian pentingnya membuat skrip, teman-teman. Ya kan? Tadi saya sempat tanya juga, mana tadi yang apa namanya? Udah mulai konten? Gak ada. Atau ada tapi malu. Dari suara kata kalian itu seperti itu kayaknya. Ada, nggak ada. Yang kedua ini ada tapi malu gitu. Ya, nanti kalian tuh kan jadi guru tuh, ya kan? Kalian kan bisa ngebaca kalau apa ya? Sorot mata murid kalian itu berbicara loh. Beneran? Bisa bedain. Wah, ini antara 2 pilihan tadi contohnya. Kayaknya udah ada tapi malu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mudah-mudahan setelah belajar ini, ketika ditanya ada, bukan berarti malu ya, udah bukannya nggak tahu malu ya, tapi berani untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, pengenalan tentang video pembelajaran. Kok balik lagi ya? Kenapa ya? Sorry. Penting membuat skrip dan storyboardnya. Nah, menurut saya storyboard itu penting ya, terutama bagi yang pemula, karena saya waktu awal-awal tuh bikin storyboard karena belum kebayang nih nanti antara scene 1, scene 2, scene 3 itu kira-kira seperti apa transisinya. Jadi kita perlu coba pelajari tentang video pembelajaran. Nah, ini menurut data We Are Social 13,75 itu kira-kira sekitar 3,3 jam per hari. Ya, manusia di muka bumi ini membuka media sosial. Jadi seenggaknya ada 3 jam setiap hari mereka berpotensi untuk dalam tanda kutip dipengaruhi. Nah, kemudian mereka gali lagi nih, dipengaruhinya dalam bentuk konten apa? Ternyata, ini medsos aktif ya, penduduk Indonesia 60,4, hampir sebagian besar. Ternyata konten video paling banyak ditonton oleh penduduk dunia itu yang sangat berperan dalam pemasaran itu video. Itu ya. Tadi kita udah medsos masuk, kemudian di konten, di medsos kan banyak kontennya ya, betul nggak? Kalau di Instagram itu klasifikasinya ada 3. Pertama, foto. Kedua, video. Ketiga apa? Apa? Kumpulan foto disebutnya karosel, betul. Bisa foto, bisa gambar ya, apapun itu. Ini gelap nih. Konten video online paling banyak diakses kalau ini menurut Goodstat, ya. Jadi video online itu yang paling banyak diakses dalam media sosial. Ini di tahun 2023. Jadi Jadi setelah pandemi itu, teman-teman, itu ya kayaknya produknya termasuk kalian ini juga sebenarnya ya kan. Apalagi TikTok meledak kok gitu kan setelah saat pandemi itu. Jadi ya inilah kondisinya seperti ini. Betapa pentingnya kita sebagai guru gitu ya, udah keluar dari jalur konvensional, teman-teman. Jadi namanya belajar, apalagi yang namanya Merdeka Belajar ya, yang digaung-gaungkan oleh pemerintah,
Udah nggak lagi tuh kita belajar fokusnya di dalam satu ruangan, betul nggak? Tapi sekarang larinya itu udah nggak ada batasan lagi, ya kan? Termasuk dalam media sosial dan termasuk media sosial dan video, ya kan? Konten-konten video. Ini yang kedua. Ini kalau saya bantu baca, musik ya, Spotify gitulah ya, game online, terus ini TV, ini radio, dan ini yang lainnya. Justru yang foto-foto itu malah kecil menurut Goodstead. Nah teman-teman, respon kita apa? Bukan? Apalagi kita sebagai guru, kita agen perubahan, betul kan? Siapa yang gak setuju kalau guru bukan agen perubahan? Setuju ya? Iya. Bagaimana kita jadi agen perubahan kalau kita tidak tanggap dengan perubahan itu sendiri? Ya toh? Jadi mau nggak mau ya, ketika ada hal semacam ini, yang tadinya video, konten video itu nggak seberapa pengaruhnya, sekarang jadi pengaruhnya sangat besar. Maka kita harus tanggap sama hal ini. Artinya apa? Kita sebagai guru mulailah untuk belajar konten. Mungkin istilah konten dalam kisaran 3 atau 4 tahun dulu tuh kayaknya ini apa sih gitu ya. Jangan salah teman-teman, termasuk saya. Saya termasuk paling males banget melihat Hatta Halilintar. Bener loh, itu sempat dalam batin saya, ini apa sih gitu ya. Tapi ternyata sekarang Hatta Halilintar, wah, kekayaannya seperti apa itu? Pengaruhnya seperti apa itu? Luar biasa. Hanya dari konten. Dulu saya fokus pengen tadi saya bilang ke YouTube ya. Nah, kemudian setelah saya lihat, oh ternyata bergeser nih, konten video panjang udah nggak terlalu diminati. Sekarang video pendek ya. Menurut saya ini sebuah keuntungan karena untuk kita membuat video pendek kurang dari 1 menit itu nggak harus menyediakan tenaga yang lebih besar, betul kan? Nggak harus menyediakan perangkat yang lebih proper, betul kan? Dan nggak harus menyediakan waktu lebih gitu ya. Bayangin kalau kita punya, saya ini konten bikin video YouTube 20 menitan, aslinya sejam itu saya cut semua. Ini kayak ngomonginnya bertele-tele, saya potong aja gitu. Jadi kayaknya mubazir. Tapi kalau video pendek cuma 30 detik ngomong biasa aja, yang nge-share banyak, yang nge-like banyak, ya kan? Terus yang komen banyak, akhirnya kita terekspos dan kita bisa memanfaatkan exposure itu untuk apa? Nah ini level selanjutnya dari sebuah konten teman-teman, namanya branding. Menurut saya dalam beberapa tahun ke depan, setiap orang perlu belajar personal branding, termasuk guru. Karena setiap dari kita tuh unik, betul ya? Setiap dari kita tuh unik, jadi yang namanya personal branding itu penting banget supaya one day personal branding itu untungnya gini teman-teman. Kita tuh gak perlu nyari kerjaan. Orang yang butuh akan nyari kita. Contoh sederhananya kayak sekarang ini, saya awal dari Jakarta, jauh-jauh ke sini, itu dari siapa? Bagaimana prosesnya? Ya kan? Tiba-tiba saya dihubungi oleh Budi Indah. Ya kan? Awalnya gak kenal sama sekali, tapi karena ada, menurut Budi Indah ini, kayaknya nih oke banget nih. Ada branding di situ. Karena ngeliat konten saya. Karena branding itu, misalnya gini nih, kalau saya tanya siapa ya? Ini mulai langsung. Mas deh. Namanya siapa Mas? Angga. Semester berapa Mas? Semester 4. Oh semester 4. Nah pertanyaan gini, Mas biasanya kalau belanja online di toko mana? Warna aja warna. Toko oranye. Oke. Sekarang yang perempuan coba ya. Perempuan. Coba ke sayap lah, ke sayap. Sini deh, ke sini.
Nggak apa-apa ya. Mana ya? Oh iya boleh deh. Namanya? Sharing. Ya. Nah kalau sharing biasanya sama toko oranye atau toko hitam. Tahu toko hitam nggak? Apa? Hitam siapa ya? Warna apa? Emang ada biru? Oh toko oranye ya, toko oranye. Oke. Ada yang toko hijau? Yang biasa toko hijau, boleh angkat tangan? Oh sendirian doang ya? Temenin dong sih. Gak ada? Toko hijau? Satu doang? Nah, teman-teman sadar nggak? Teman-teman sebenarnya secara psikologis udah terpengaruhi konsep tadi, branding dari toko-toko online marketplace tersebut. Ketika mau belanja toko online, kalau nggak ya Tokopedia, kalau nggak Shopee, ya TikTok Shop. Biasanya itu dalam psikologi branding cuma dua produk yang biasanya diunggulkan. Contoh lain ya, kalian suka notice nggak sih kalau seandainya belanja di Indomaret pasti samping ada Alfamart? Itu strategi marketing, termasuk branding juga. Jadi itu kayak dulu tuh kan duluan Indomaret duluan kan ya, terus Alfamart dompleng di sekitar situ. Biar apa? Yaitu mereka mau ngambil di posisi kedua, karena branding atau produk dua teratas ini akan memonopoli. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan itu. Contoh sederhananya kayak kembali lagi ke saya tadi. Kalau ditanya, kenapa nama saya di medsos Kang Guripa, kenapa nggak pakai nama saya sendiri aja? Itu hal sederhana yang sebenarnya sangat amat mempengaruhi gitu ya branding kita. Betapa kita gampang diingat gitu aja simpelnya. Nah mungkin nanti kalian bisa riset nih kira-kira aku ini apa ya. Nah paling penting nanti kita akan belajar, bukan belajar ya, akan saya singgung yang namanya tahu istilah analisis SWOT, SWOT, tuh. Nah sering-sering deh teman-teman pakai analisa itu untuk mengidentifikasi kelebihan aku tuh apa sih, kemudian dikorelasikan dengan problem yang relevan pada zaman sekarang, sehingga relate dan akhirnya berputar di situ. Terciptalah branding kalian dan kalian akan gampang diingat oleh banyak orang. Nah itu sebuah keuntungan sebenarnya ya. Nah bagaimana kita meresponnya? Tadi kembali lagi kita harus tanggap teman-teman. Tanggap dalam pembuatan konten video salah satunya. Tapi kita berangkat dari sini dulu coba. Kalau teman-teman dengar kata video, yang kalian terlintas dalam pikiran kalian itu apa? Di video itu sebenarnya cuma ada 3 unsur teman-teman sebenarnya. Kira-kira 3 unsur ini yang kalian terlintas itu apa? Pertama, suara. Boleh, suara. Ini belum tentu benar ya, ini saya tampung dulu. Suara, terus apa lagi? Gambar. Terakhir, ekspresi boleh, nggak apa kita tampung. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yakin 3 ini aja. Informasi boleh. Apa lagi? Ada lagi nggak? Edukasi boleh. Ini Pak Reza kok dengar aja ya? Padahal saya bisik-bisik ya. Saya berangkat ke sini korek dulu. Lama-lama kalau kalian jadi guru terlatih loh pendengaran itu. Jadi apa ya? Terasa di peka gitu ya. Yang namanya ada yang udah PPL di sini, PPL. Udah semua PPL. Oh belum ya, semester 2 belum ya. PPL tuh mulai semester 5. Gimana pengalaman PPL? Deg-degan biasanya di awal itu. Iya, karena ditatap sama banyak orang itu, apalagi orang introvert ya. Saya termasuk introvert sebenarnya.
Waktu awal-awal, wah keringat dingin semua. Tapi muka saya begini. Ya biar nggak diisengin muridnya kan. Padahal tangannya. Ya itulah waktu itu Bapak. Nah kembali lagi tadi video tadi udah di-mention 5 unsur. Coba kita cek, bener nggak? Di slide selanjutnya. Nah ini dulu deh, sedikit kuis. Mana yang termasuk video? A, B, atau C? Gampang ini. Siapa ya? Tapi dari 3 pilihan ini cuma 1 yang benar. Apa? A. Kenapa A? Coba. Namanya siapa? Naya. Naya. Kenapa pilih A? Karena ada orangnya. Yang B ada orangnya tuh. Gak gerak. Oh tapi yang B ini nggak gerak ya? Yang B nggak gerak. Emang yakin nggak gerak? Siapa tahu ada semutnya itu kan di bawahnya, nggak gerak, lagi muter-muter. Gak ada ya? Yang C gerak nggak tadi? Coba kita balik lagi ya. Yang C gerak ya? Siapa yang jawab C? Siapa yang jawab C? Karena di sini ada kaitannya sama 3 unsur yang tadi saya spill di awal. 3 unsur apa ya? Oke, gambar oke, suara oke. Lalu apa bedanya antara A sama C? Pasti kebanyakan dari kalian kayak gitu. Padahal jawabannya cuma 1. C. Kenapa C? Tadi kenapa A? Sekarang kenapa C? Ayo. Namanya dulu. Erna. Erna. Soalnya gerak. Soalnya gerak. Ya. Gerak. Nah, coba kita lihat deh jawabannya apa. Ya, tepuk tangan yang A. Nah, lalu kenapa jawabannya A? Ada? Meja. Hah? Sekarang saya tanya. Tadi yang jawab C. Yang jawab C siapa tadi? Wah, milik temennya nih. Jawab C. Gak apa-apa. Kenapa jawab C? Kenapa alasannya apa? Gak apa-apa. Tadi alasan jawab C karena nggak lihat kalau yang A ternyata ada gerakannya. Oke, blunder ya berarti ya, blunder. Harusnya pilihnya A. Nah, kalau yang C, ada nggak informasi yang teman-teman tangkap? Kalau yang C, sedikit pun nggak ada. Pola gambar, yakin? Informasi yang didapat dari yang C, kuning-kuning Pak, oke. Pola gambar, oke. Ya. Tapi kalau saya coba tanya, pasti jawaban kalian itu akan sangat variatif, betul nggak? Kuning-kuning Pak, gambar Pak. Oh ini minyak Pak. Oh boleh, nggak salah. Jadi artinya apa? Sifatnya subjektif. Video itu harus objektif. Kalau di kertasnya apa? Informasinya sebisa mungkin ditangkap oleh sedemikian banyak orang itu seragam. Karena mengandung informasi, data, cerita, fakta, semua terkumpul di situ. Jadi mau harus objektif. Kalau ditanya yang A, pasti semuanya seragam. Ini video apa yang A? Nah, ada yang bilang, oh ini lagi buang air Pak, nggak mungkin kan? Iya nggak? Lagi ngapain? Sama nggak? Ada yang jawabannya beda? Sama ya? Setuju ya? Lagi mikir, ya kan? Nah, jawabannya benar ya Kak. Nah ini 3 unsurnya. Jadi video itu harus ada, tadi benar tuh yang bilang harus ada suara atau audio. Betul. Yang kedua, ada apa ini gambar apa sih?
Mata harus ada apa? Bisa dilihat, ada gambar, ada Nah ini yang sering terlupa. Nih, oh nih. Hah? Iya, informasi dalam hal ini kita proyeksikan menjadi skrip atau naskah, teman-teman. Ya kan? Betul nggak? Teman-teman lihat konten video pasti kan selalu ada informasi yang ditangkap, selalu itu. Gak mungkin ketika nonton video langsung ngomong ini apa maksudnya gitu, nggak mungkin. Pasti ada. Termasuk tadi kayak ada grafis yang bergerak, itu kan informasinya sangat subjektif. Nah itu nggak bisa, itu nggak tergolong informasi yang valid. Nah ini teman-teman, jadi kita fokus ke sini dulu nih nanti. Karena apa? Karena oke, kita gali dulu ya tentang kombinasi visual, audio, dan cerita. Itu hakikatnya dari sebuah video sebenarnya. Dan kalau mau teman-teman tahu, dua tujuan umum pembuatan video itu ada dua, hiburan dan bisa nggak di-blend? Bisa. Tapi secara umum kalau diklasifikasikan ini ada dua. Tapi sebenarnya ini anak-anaknya banyak lagi nih. Untuk entertainment ada kayak stand up lah di videoin, macam-macam sebenarnya. Kalau education, ya kan? Video kayak saya sekarang nih kayak gini di videoin kemudian di share bisa, ya kan? Video animasi bisa, kayak kok bisa, kok banyak-banyak bisa. Lanjut, tahapan pembuatan video tadi kita sempat singgung di awal tadi, praproduksi, produksi, post produksi, kemudian ini kita nanti ya, nah buat scripting dan storyboardnya ada di sini. Ini buat syuting video ininya, nah ini editing dan bagaimana mempublishnya. Pentingnya membuat skrip video dan variasinya. Nah, siapa ini? Ya, beliau bilang pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Ini relate nggak kalau dalam pembuatan video? Tergantung nih, kalau videonya cuma kayak hiburan aja ya nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita punya tujuan tertentu yang tujuannya ini konsep atau tujuan ini sangat baik gitu, sangat bagus, ya tentu kita harus memiliki perencanaan. Sebaliknya, kalau perencanaan yang baik tanpa pelaksanaannya akan jadi arsip. Ini saya setuju banget nih pernyataan yang kedua. Karena kalau saya buka notes di handphone saya, jadi teman-teman, kalau saya lagi misalnya lagi jalan, saya suka jogging misalnya, jalan pagi gitu ya. Itu sangat ini banget loh, kotak. Kita jadi terbuka buat ide-ide. Jadi kadang-kadang kalau ide-ide muncul, cuma sepintas saja, langsung saya catat di notes handphone. Karena saya takut terlupa ide tersebut. Nah teman-teman coba itu praktekkan. Ini udah sampai berapa nih? Jadi kalau ide konten, jadi saya kalau bikin konten, suntuk nih, ada waktu nih buat konten, tinggal buka kumpulan ide konten saya. Nih kalau mau saya spill sedikit, banyak. Ini yang kebaca sama warna putih itu yang belum dieksekusi. Nah, sedemikian banyaknya. Jadi kalau seandainya kalian stuck ide konten, mungkin masalahnya bukan kalian sulit cari ide, tapi kalian tidak mengarsipkannya. Jadi perlu banget tuh. Jadi apapun idenya, saya tuh orang yang percaya nggak ada ide yang buruk. Gimana sih maksudnya? Ide buruk ada deh, tapi ide apapun itu intinya harus disimpan dulu deh. Meskipun menurut kalian itu saat itu kayaknya ini nggak relate, ini kayaknya aneh, nggak apa-apa, simpan dulu aja. Toh nanti di momen tertentu, kayaknya nih nyambung nih ke ide saya kemarin, udah akhirnya saya kontenin. Ya. Jadi tahap praproduksi itu ada 3, menemukan ide, membuat skrip, dan storyboard. Bahkan kalau teman-teman nanti nih
Atau mungkin sekarang nih ya, tadi kan sempat saya tanya, ada yang udah mulai bikin konten nggak? Ada, bisa jadi kalian awal-awal udah bikin storyboard, tapi sekarang karena udah terbiasa, di skip storyboardnya. Itu bisa tuh kayak gitu. Tapi ya karena kita mau belajar dari awal, menurut saya pembuatan storyboard penting. Ya, nanti kita akan belajar gambar nanti di situ. Atau yang senang gambarnya digital, ada yang senang gambar digital? Ada lah ya. Ini kan produk-produk lulus SMA-nya pas pandemi, ya kan? Murid saya yang SMP kalau pas pandemi awalnya nggak suka gambar, jadi suka gambar. Awalnya coba-coba, ya kan? Aku coba-coba sampai dia jual, bikin apa sih kayak gantungan kunci anime gitu ya. Nah, the most powerful person in the world is the storyteller. Ini katanya siapa? Steve Jobs. Ini nggak usah saya aja, takutnya nanti waktu. Jadi Steve Jobs bilang ini di video ini, saya cerita sedikit aja ya. Disney dulu kan belum ada Pixar Disney ya. Itu hampir bangkrut. Karena ceritanya gitu-gitu aja. Contohnya produknya apa ya? Mickey Mouse. Itu gitu-gitu aja diputar ulang gitu ya. Karena hanya menceritakan ide atau gagasan dari si penulisnya aja. Tapi ketika Pixar masuk, Pixar merekomendasikan bikin skrip yang berkaitan tentang psikologi manusia. Makanya kemarin ramai itu Inside Out 2, ya kan? Ada yang udah nonton? Siapa yang belum nonton? Saya belum. Inside Out. Jadi ketika kita bikin skrip, mereka bikin skrip si Pixar itu, dia riset yang mendalam dulu tentang audiens atau calon audiens yang akan menonton video mereka, film mereka. Nah ini perlu di sini. Dalam hal ini adalah salah satu bagian step kita untuk membuat skrip, membuat naskah. Jadi teman-teman harus mempelajari dulu nih audiensnya siapa kita. Audiens utama kita kalau bikin video pelajaran adalah siswa, ya kan? Murid-murid kita sendiri. Makanya penting banget teman-teman kalau masuk ke kelas, pasti kan udah kenal yang namanya asesmen awal diagnostik gitu ya. Ngobrol-ngobrol dulu aja sama teman-teman, sama murid-murid kalian nanti. Apalagi PPL, kemarin PPL dia langsung aja masuk kelas itu pasang muka sangar. Apa? Ya, betul ya. Ada kayak gitu? Jangan ya, gitu. Anak sekarang itu hatinya Hello Kitty banget, sensitif. Dibetak dikit langsung pasang story. Enggak. Dibetak dikit langsung, aduh, kok kesannya gitu ya. Kesan pertama itu penting banget buat murid-murid kita. Itu penting banget, kesan pertama. Ketika kita masuk, kasih games, itu akan sangat mempengaruhi setelahnya. Jadi gampang masuk ketika kita kasih materi, mereka dengan welcome. Nah, tuh, oh iya Pak, saya mau belajar ini. Kan kalau belajar dengan senang hati, pasti materi gampang masuk kan? Coba, saya yakin nih kalau seandainya kita belajar, gurunya itu udah terlanjur dibenci duluan. Mau anaknya sesenang apapun sama mata pelajarannya, pasti gak akan masuk itu. Setuju gak? Harus setuju, karena itu yang bukan pengalaman pribadi ya, maksudnya ya adalah gitu ya. Saya mengajar dari 2014, ketemu beragam jenis karakter guru-guru. Itu perlu kita serap, kita seleksi gitu ya. Meskipun kita sering ngobrol sama senior gitu ya, karakter seperti apa, kita perlu filter. Oh ini kayak baik buat saya. Oh ini kurang baik nih, ditahan dulu. Oh ini baik banget, filter masuk ke saya. Sehingga nanti kalian punya karakter sendiri. Nah, balik ke sini ya. The most powerful person in the world is the storyteller. Jadi kalau kalian mau bikin konten video, mantapkan
mantapkan dulu skripnya. Apapun jenis skripnya, apapun format skripnya, mantapkan dulu di situ. Karena di skrip itu bagian pertama itu ada tujuan kalian bikin konten video. Nah, kenal ya ini semua ya. Nah, saya ngefans banget sama mereka bertiga. Meskipun di politik mereka nih sering debat nih di Twitter. Beda, ya kan? Beda aliran politik. Ini apalagi waktu DKI Jakarta kemarin. Ini pendukungnya Pak Anies, ini pendukungnya Pak Ahok. Tapi mereka sampai sekarang akhirnya, nah itu dia teman-teman. Ini perlu kita pelajari sama-sama. Jadi ketiga ini kan yang ngebangun komunitas stand up Indo ya, betul ya. Ini pertama yang mereka ini. Dan saya coba cermati filosofi mereka ketika mereka berkarya. Pertama coba dari Raditya Dika, itu hampir sama loh. Itu ada irisannya, coba kita lihat. Jika kamu suka membaca, mulailah menulis. Jika kamu suka menonton, mulailah membuat video. Beranilah menjadi pencipta ketimbang hanya menjadi penonton. Berani memulai. Yang kedua, pengenalan akan diri sendiri dapat memberikan keunikan pada karya yang diciptakan. Sedangkan konsumsi karya dari orang lain dapat menjadi referensi, inspirasi untuk menghasilkan tulisan yang inovatif dan tidak membosankan. Kunci dari berkarya adalah bertumbuh sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, mereka punya ini, filosofinya masing-masing. Tapi dari ketiga ini, mereka itu nggak akan pernah meninggalkan yang namanya pembuatan naskah atau skrip. Nah, sedemikian pentingnya. Jadi kalau mereka mau stand up komedi, materinya disusun dulu. Betul nggak? Kalau kita masuk ke ranah stand up komedi, apalagi kita video pembelajaran yang mau kita kasih dan kita persembahkan ke murid-murid kita sendiri, ya kan? Apalagi ini nih, siapa? Ernest. Sempat kemarin kalau kalian nge-follow tentang stand up komedi, ada salah satu stand up komedian peserta, dia stand up-nya random gitu. Jadi nggak ada alur cerita, yang penting lucu aja. Nah, dikritisi nih sama ini. Karena Ernest kalau nggak salah nanya tuh waktu itu, ini ada skripnya nggak, materinya? Katanya nggak ada. Jadi ya lucu-lucuan aja kita dikritik sama ini. Oh, stand up nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada penyusunan struktural gitu ya. Dari hooknya atau apapun itu ya, dari awal sampai akhir itu harus dapat, istilahnya ada alurnya, punchline segala macam. Kalau itu di stand up comedy. Kalau kita beda, kita nanti ada yang namanya copywriting, teman-teman. Ini saya mengadopsi dari teori digital marketing. Loh, kok bisa Pak dimasukin ke edukasi? Kok bisa? Karena polanya sama. Kita audiens kita kalau digital marketing audiensnya masyarakat. Kalau kita justru cakupannya dipersempit, malah lebih mudah nanti. Cakupannya hanya murid-murid kita, utamanya seperti itu. Syukur-syukur ada yang senang orang tuanya, itu lebih bagus, nggak apa-apa, itu bonus ya. Syukur-syukur ada yang senang teman sepantar, teman sejawat kita, sesama guru, gitu kan. Nah, ini 3 tahap. Pertama, menemukan ide, membuat skrip, ini 3 tahap utama ya. Kemudian nanti kita akan membuat storyboard. Pertama, itu analisis SWOT. Ini yang saya sarankan ke teman-teman. Diajarin nggak? Diajarin kan? Sama dosennya? Iya. Ini penting banget teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu kelebihan kita itu seperti apa, S itu apa sih kalau di analisis SWOT? Strength, terus weakness, terus opportunity, terus threat. Bedanya apa? Bedanya apa antara strength
strength dengan opportunity. Strength kekuatan, opportunity kesempatan. Iya, maksudnya apa? Misalnya gini nih, jago gambar misalnya, itu maksudnya kekuatan atau strength atau opportunity? Kenapa? Kenapa nggak opportunity? Kan itu kesempatan kalau jago gambar. Dari wajah kalian kayak, oh iya juga ya. Ayo, kenapa itu strength? Hah? Apa? Coba. Namanya siapa? Listiana. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Listiana. Betul. Jadi strength itu kalian mengidentifikasi apa yang ada di dalam diri kalian. Begitupun dengan weakness, ya kan? Weakness juga mengidentifikasi kelemahan yang ada di dalam diri kalian. Sedangkan opportunity, kalau tadi di dalam diri kalian, opportunity di luar. Contoh sederhananya opportunity, jaringan internet kampus UII yang sangat kencang, wah, berapa ratus Mbps gitu. Itu opportunity kan, kesempatan, jangan sampai dilewatin. Kesempatan yang di skip gitu aja itu sebuah kerugian. Jadi kita pintar-pintar nih nyari opportunity di sekitar kita, kita manfaatin semaksimal mungkin, ya kan? Threats, ancaman ya, itu enggak? Contohnya apa? Contohnya ancaman, bisa nggak pesaing kita? Bisa ya. Misalnya nih, saya sebagai content creator sains gitu ya, terus ngelihat ini in the positive way ya maksudnya ya, terus ngelihat ada content creator lain yang wah dia juga ngebahas tentang sains itu saya list, ada content creator itu saya list, itu saya anggap sebagai dalam tanda kutip ancaman. Sekali lagi ya, dalam hal yang positif, bukan berarti wah ini ancaman nih, ini harus saya santet dengan nggak boleh gitu ya, nggak boleh ya. Jadi ancaman itu kita perlu kita list pesaing kita supaya kita bisa belajar apa ya namanya. Kalau saya nangkapnya kalau ketemu hal yang serupa mirip sama kita belajar untuk jadi beda dari mereka. Itu aja. Cari hal lain yang nggak bisa dia lakukan tapi kita bisa. Itu jauh lebih bermanfaat, lebih impactful gitu buat diri kita sama orang-orang. Jadi orang-orang lebih dapat persona branding kitanya daripada kita berusaha bersaing, ya kan? Mendingan ya udah, kalau kamu begitu, kalau aku begini, gitu aja. Seperti yang tadi Panji bilang, ya lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena itu yang ini sekarang apa namanya? Kalau zaman dulu mungkin ya mau maaf aja, kayak persaingan tuh ketat, serba ketat. Sekarang kita santai-santai aja lah, kita nggak perlu bersaing. Lu gue lah gitu ya. Gimana caranya saya melihat diri kita ke dalam, oh aku bisa ini, oh dia nggak bisa, ya udah ini keunggulan gitu. Oke? Nah itu adalah siswa. Nah ini penting juga kalau teman-teman AI ya kan, teknologi AI sekarang kan cepat banget ya. Terakhir itu ChatGPT itu muncul 2023 kan? Iya nggak? Dia tembus 100 juta pengguna itu dalam berapa bulan? Saat ada 1 bulan? Nggak ada, hitungan hari deh masalah itu. Nah sekarang mau masuk ChatGPT paling baru versi apa? Ada yang tahu? ChatGPT versi 4.0 ya, ada O-nya. Itu sedikit lebih tinggi daripada ChatGPT 4.0. Ya pokoknya versi 4 itu ChatGPT 4. Nah itu sedemikian cepatnya berkembangnya, maka teman-teman perlu belajar pakai
Kalau mungkin kalian hanya dianjurkan, tapi kalau saya boleh bilang wajib itu. Karena jangan sampai nanti ketika dunia kerja itu teman-teman kalian udah fasih dengan AI, kalian masih harus mencoba untuk belajar dari nol. Jadi wasting time tuh. Jadi kenapa nggak dari sekarang? Mumpung teknologinya itu masih berkembang gitu. Kalau teknologinya udah canggih banget, terus kitanya juga belajar dari nol, itu akan sangat lebih sulit, sangat lebih sulit. Jadi perlu kita nanti, kalian kalau mau cari ide, ngobrol sama AI. Cara ngobrolnya gimana gitu ya. Kalian fokus ke isu yang sedang berkembang sekarang. Jadi kalian belajar jadi problem solver. Ada masalah apa sih yang ramai dibincangkan sekarang? Tanya aja ke AI seperti itu. Nanti dia akan nulis. Nah, cari aja yang sekiranya bisa kalian handle di situ. Nah, maka nanti balik lagi ke SWOT. Oh, ternyata kelebihan aku di bidang ini, dan isu yang berkembang juga bidang ini juga, masuk aja di situ. Oke? Terus explore medsos. Explore medsos ini termasuk kalian berinteraksi dengan follower-follower atau akun-akun yang serupa. Kayak misalnya saya atau teman-teman yang bikin akun edukasi gitu ya, karena edukasi ngajar, cari aja akun yang serupa, yang gurunya juga jurusannya sama, tentang kimia, tentang IPA, tentang matematika, gak apa-apa. Nanti saling sering komen-komenan gitu. Karena interaksi di medsos itu menjadi matriks bagi algoritma. Kalau kalian sering-sering komen, sering-sering sharing DM-an, maka algoritma akan menyimpulkan, oh kamu aktif nih di, pernah dengar istilah niche nggak? Niche itu apa ya? Pasar, bukan pasar sih. Market yang scope-nya lebih kecil lagi. Niche. Jadi kalau seandainya algoritma udah tahu nih, oh kalau kayaknya nih niche-nya saya Pak Ragil nih ke lingkungan guru-guru sama anak-anak murid, maka nanti video kita, konten kita itu akan muncul di beranda mereka. Suka muncul nggak kalian buka Instagram, ini konten siapa, saya nggak kenal, belum mau follow. Nah, nanti direkomendasikan seperti itu. Itu kan malah jadi hal yang memudahkan kita, betul nggak? Kita nggak perlu lagi ngeluarin uang buat memasarkan atau menyebarkan konten kita. Kalau di TikTok kan ada tuh ya, promosi berbayar ya, murah tuh, belasan ribu. Saya pernah nyoba, TikTok murah banget, Instagram mahal. Terus ribet dari ya, bayarnya itu pakai PayPal segala macam. Kalau TikTok pakai GoPay jadi bisa. Nah, lanjut, Google Trend. Ya, Google Trend. Jadi yang bikin konten sering-sering buka Google Trend supaya tahu isu yang berkembang sekarang. Jadi sekarang itu kalau bikin konten sifatnya bikin video atau konten apapun ya, nggak cuma video. Sifatnya itu momentum. Kemarin tren lato-lato, tahu kan? Ada yang bawa lato-lato ke sini? Ada ya? Ada nggak? Bu dosen, Pak dosen ada yang bawa lato-lato ke sini? Wah, dilarang ya. Nah, kan berisik tuh ya. Lagi belajar, tok. Atau jangan-jangan ada anak kecil main di sini ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Aman ya? Nah, karena waktu itu trennya lato-lato, kalian percaya nggak kalau saya masuk ke situ bikin kontennya? Ada yang dulu pernah nonton nggak? Nyampe nggak ke kalian? Nggak ya? Nggak ya? Kira-kira kalau saya bikin yang guru IPA, saya guru IPA mau kasih materi sains juga, masuknya melalui tren lato-lato, kira-kira bikin kontennya gimana tuh? Kebayang nggak? Sedikit spill ya, saya bikin konten itu nggak pakai ngomong, diem aja. Jadi nanti saya coba jabarkan format konten video itu banyak sebenarnya, nggak harus, dan bisa memfasilitasi kalau kalian introvert misalnya. Oh saya nggak pede muncul wajah, Pak Ragil gimana dong? Ada nggak kayak gitu?
dan bisa difasilitasi. Ya udah pakai full text aja, masukin audio kalian, istilahnya apa? Apa sih istilahnya? Over, ya itu lah. Voice over ya. Voice over bisa itu seperti itu. Nah, kembali lagi tadi, kira-kira saya bikin konten lato-lato gimana tuh? Teman-teman tahu nggak? Ketika pas lagi tren lato-lato, dan saya ngerasa kayaknya saya bisa masukin materi IPA di sini, terutama materi fisika, ya kan? Ada banyak konsep sebenarnya di situ. Saya langsung beli lato-lato. Saya cari tukang lato-lato, saya main lato-lato, latihan 2 hari bisa ternyata. Saya coba 1 menit, ya kan reels kan 1 menitan kan, atau TikTok 1 menitan, bisa nggak 1 menit ya? Jangan sampai nanti udah bikin video tetep gagal gitu kan. Ya udah, selama 1 menit sambil saya main gini-gini, saya masukin overlay konsep-konsep fisika beserta rumus-rumusnya, udah gitu aja simpel. Lah kok bisa gitu doang, kok rame ya Pak? Saya juga heran. Tapi ternyata ketika kita bikin konten itu nggak selalu kita menjabarkan semua hal yang kita tahu. Kita cukup men-triggernya aja. Ntar rame tuh di konten ya netizen Indonesia tahu lah ya, pada sok tahu semua kan. Jadi rame di komentar pada ngejelasin. Tapi memang ada yang benar, ada yang ngawur juga gitu. Nah yang benar saya pin. Jadi kita nggak perlu jelasin dong. Enak gak kayak gitu? Enak. Udah ada yang jelasin gitu. Jadi itulah dinamikanya media sosial itu seperti itu. Terlalu banyak paradoks sebenarnya. Kita pikir kalau kita bikin konten yang proper, kayak gini-gini gitu ya, itu udah pasti, belum tentu. Udah pasti rame, belum tentu. Banyak apa namanya tadi ya saya bilang paradoks seperti itu. Yang kita pikir ternyata bisa ya cuma gini dong rame gitu. Nah, jadi penting kita explore medsos supaya kita sensitivitas kita terasa dan kita lebih peka sama konten yang seperti ini. Kayaknya rame nih, pas di post bener rame gitu kan. Terus yang terakhir jalan kaki ini ini unpopular opinion aja sih, maksudnya cuma pendapat pribadi saya aja. Kalau saya ngerasa kalau jalan kaki atau jogging banyak yang saya catat di notes tadi ternyata. Nggak tahu ya, setelah saya telusuri memang kayaknya pas lagi jalan kaki itu otak malah terangsang gitu ininya, sistem saraf pusatnya. Jadi tiba-tiba lagi jalan random aja gitu, lagi jalan gitu. Melihat mobil kok belakangnya ada gambar ini ya, gambar mobil box nih. Saya pernah gitu lagi jalan mobil box ada gambar iklan Sprite ya. Kenapa di situ nggak pasang ini aja gitu, pasang LED gitu ya. Di situ ada contoh kasar aja, di situ ada rumus-rumus fisika gitu misalnya gitu ya. Catat aja. Meskipun agak absurd gitu ya, catat aja dulu, karena nanti ide itu bisa dikembangkan. Ya, tadinya mentah banget tuh kayak gitu ya. Oh ternyata saya waktu itu bikin ide kayak gini ya. Disimpan, ketika kita baca lagi di lain waktu, kita bisa ngembangin itu. Nah itu pentingnya kita mencatat, mendraftkan semua ide-ide kita. Ya, nah ini mungkin ketika kita membuat skrip ini yang paling soalnya tuh di sini, membuat skrip menggunakan rumus copywriting. Ada yang tahu istilah copywriting? Ada yang udah tahu? Ini apa nih Pak? Quest ini apa? Ada yang tahu nggak quest itu? Ini singkatan. Qualify, understanding, educate, stimulate, translation. Tepuk tangan dulu. Siapa tadi namanya? Anita. Wah, udah mulai konten nanti ya. Terus tahu dari mana nih? Pernah ikutan seminar webinar gitu?
muncul di Belajar. Oh berarti punya concern ke sini ya? Iya. Ini ternyata berfungsi loh. Ternyata works juga loh. Ketika kita terapkan, ketika saya terapkan dalam bikin konten tentang konten video pembelajaran. Jadi awalnya saya kalau bikin konten, pertama, halo semua, perkenalkan nama saya Rego Dimas Pamungkas. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Gak salah. Tapi ternyata ada yang jauh lebih baik dari format seperti itu. Kalian pernah nggak bikin konten, buka beranda YouTube, tiba-tiba kayak muncul cuplikan bagian dari full videonya, betul nggak? Di awal. Nah itu trik copywriting sebenarnya. Itu supaya apa sih? Tahu nggak? Supaya kalian nonton video dari awal sampai akhir. Karena metrik dari algoritma medsos tadi, salah satunya itu nonton video dari awal sampai akhir, itu disebutnya sebagai retention. Makin besar retentionnya, makin besar kemungkinan video kalian itu direkomendasikan. Nah seperti itu tuh. Jadi rumus copywriting ini untuk memperbesar kemungkinan probabilitas retensi kita, teman-teman, retensi konten video kita. Jadi kalau kita mau aplikasikan ke video pelajaran, ini memperbesar kemungkinan murid kita nonton video dari awal sampai akhir, dari awal sampai selesai dengan nggak bosen, ya kan? Jadi nanti misalnya teman-teman mau bikin metode flip classroom, tau nggak flip classroom? Flip kelas kebalik. Jadi gini, flip classroom itu kan biasanya kita kasih materi terus kasih latihan gitu ya. Dibalik sekarang. Kalau flip classroom dibalik, kita kasih tugas dulu di awal, baru kasih materinya. Nah tugasnya apa? Tugasnya ya nggak harus pilihan ganda, puisi, segala seperti itu. Tugasnya cukup kayak, nih ada video saya, kamu nonton, nanti di kelas kita bahas apa yang ada di video ini. Jadi apa yang dibahas di kelas itu sesuatu yang sudah advance. Level kognitifnya udah nggak 1, 2, 3, udah nggak C1, C2, C3, tapi udah langsung C4, C5, C6. Itu akan jauh lebih efisien, lebih efektif, dan apa ya, anak juga senang gitu hal seperti itu. Nah saya biasanya suka kadang-kadang pakai itu. Jadi malam-malam anak-anak saya posting di Google Classroom misalnya, di LMS. Anak silakan pelajari ini, besok kita akan membahas tentang ini. Kayaknya dosen-dosen juga rata-rata udah seperti itu loh sekarang semuanya. Itu bisa kita aplikasikan. Nah dengan metode flip classroom kita bisa menerapkan rumus copywriting ini sebenarnya di konten video kita. Terus yang terakhir, membuat storyboard. Ini ada 4 macam, tradisional storyboard, thumbnail, digital storyboard, dan motion storyboard. Ini motion yang paling apa sih namanya? Paling up to date, paling canggih lah sekarang. Jadi Pixar itu rata-rata udah motion storyboard dia ini, keren banget. Jadi ada kayak GIF, tahu GIF kan? Format GIF. Ya modelnya kayak gitu dia sekarang. Protip, pilihlah sesuai dengan kenyamanan kalian, tidak ada salah dan benar. Nah, jadi ini rumusnya kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang disebut sama Anita ya. Anita? Iya bener. Quest, Aca, Pas, kalian pilih aja. Menurut kalian yang paling nyaman. Oh kayaknya saya cocoknya di Pas Pak nanti. Saya mau coba yang Pas, kayak lebih singkat ya nggak apa-apa. Saya kayak cocoknya di Quest nih Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti pilih aja nanti ya sesuai kenyamanan kalian. Termasuk menentukan ide juga. Pak, saya nggak ada di sini nemuin ide saya. Biasanya saya bertapak di goa gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu nyaman seperti itu, contoh ya misalnya ada kayak gitu. Saya mau langsung ke puncak Gunung Merapi Pak, misalnya nyari ide. Ya nggak apa-apa, contoh ya. Menemukan ide. Tadi ya, udah analisis SWOT, brainstorming dengan AI, explore medsos, cek Google Trend, dan jalan kaki. Tahu kan ya caranya cek Google Trend?
tinggal googling aja, ketik Google Trends. Nanti teman-teman bisa, ya tidak. Nah, selalulah catat tadi ya, seperti saya notice dari awal, selalulah catat semua ide yang muncul apapun itu. Seabsurd apapun itu. Sekali lagi, seabsurd apapun itu. Ya, toh juga yang baca kan kita ya, kan nggak mungkin kita ngumpulin ide terus diposting gitu, nggak mungkin. Pasti kita simpan sendiri. Paling yang sadar ya, paling parah kan yang ngerasain absurd kita sendiri gitu ya, bukan orang lain sekitar kita. Ini juga ada pro tip, temukan unique selling point dari diri kalian masing-masing. Unique selling point itu adalah produk dari SWOT ini. Jadi ini kumpulan, jadi kalian kalau udah ngelis kelebihan, kekurangan, kesempatan yang ada, kemudian ancaman itu, kalian simpulkan, kalian bikin sebuah kalimat, saya adalah orang yang bla 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 bla, yang termasuk kelebihan kekurangan, dan saya sangat tertarik dengan hal ini. Nah, ini unique selling point. Kalian fokus ke situ. Unique selling point itu adalah hal unik yang ada dalam diri kalian yang bisa kalian sell, ya, kalian jual. Maksudnya bukan dalam hal yang buruk ya. Kalian pasarkan maksudnya. Kalian informasikan, publikasikan gitu. Ya, itulah unique selling point. Nah, sekarang kita mulai proses membuat naskah. Dalam membuat naskah, pastikan dahulu tema, durasi video yang dibuat, karena ini sangat mempengaruhi. Durasi video 10 menit, tapi kalau temanya kurang ramai, kayaknya sulit juga tuh, supaya meningkatkan retensi. Untuk video panjang maksimal 10 menit, teman-teman. Bosan nggak kalau kalian nonton video 20 menitan tapi kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada animasi. Bosan kan? Tapi ada tuh video 1 jam orang diem aja begini. Itu ditonton terus. Saking gak butuh waktu pandemi, aduh nonton apa lagi ya gitu ya. Kok ada video kayak gini? Muncul aja di beranda. Nah, kenapa? Karena retensi tadi, orang-orang Indonesia menonton rata-rata 10 menitan. Apalagi murid kita, ini yang 10 menit itu orang dewasa. Apalagi yang masih anak-anak ya kan. Jadi perlu kalau kalian, ini triknya ya dari saya. Pak, saya mau bikin video nih di YouTube. Tapi setelah dikumpulin video saya 20 menit Pak. Ya udah, saya mau audiens saya yang nonton yang utama itu adalah murid saya. Udah, murid kamu rata-rata fokusnya berapa menit nih? 3 menit, 5 menit, penggal-penggal aja. Enggak. Teman-teman suka buka konten videonya Ruang Guru nggak? Atau Pahami-Fi gitu. Nah itu rata-rata nggak sebanyak ini kan, nggak 10 menitan kan, 6-7, ya kan, bahkan ada yang sampai 3. Jadi berkelanjutan gitu ya. Misalnya kalian mau ngebahas kalau kimia itu topiknya apa ya? Nah, saya udah lupa nih. Kalau kimia topiknya apa sih? Koligatif apa ya koligatif? Nah, teman-teman ini nih, di sifat koligatif itu ada apa aja? Itu kan banyak, kalau salah 7 ya. Benar nggak? Sifat koligatif ada berapa? Sok tau banget saya. Ada berapa sih? Sifat koligatif? Ya itulah, pokoknya ada beberapa tuh. Nah, setiap poin bikin satu video 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, nggak apa-apa. Upload video di YouTube, bikin playlist. Nah, itu saya yakin retensi murid kalian itu tinggi tuh gitu. Dibandingkan ketika 3 menit kali 7 20 menitan kan. Wah, nanti 3 menit pertama murid kan mungkin gitu ya. Videonya langsung masih tetap lanjut, anaknya tidur gitu kan. Tapi kalau dibikin playlist dengan metode tadi copywriting, ada hook. Nah ini penting juga nih, ada yang namanya hook sama CTE. Tahu nggak CTE? Call to action. Pasti kalian sering nih kalau nonton video,
di akhir konten video gitu, di akhir gitu ya. Mau info selanjutnya silahkan follow, itu CTG. Atau yang lain, save video ini supaya bisa dicek lain waktu. Macam-macam gitu ya itu. Tergantung fungsi tujuan video kalian itu apa. Biasanya kalau sifatnya tutorial itu save video ini supaya kalian tidak terlupa. Jadi kalau one day kalian butuh, kalian cek di save, mengulang save video itu. Atau kalau kalian mau ningkatin jangkauan video kalian, suka dengan konten ini, follow buat info selanjutnya. Itu ada tuh di Reels, di YouTube, di Short segala macam. Itu bisa. Terus itu ya. Bisa nggak kalau ke murid? Bisa. Jadi kalau kayak kalian sifatnya bikin konten pembelajaran yang awalnya ada hook, di akhirnya call to action, yang mana call to action ini memerintahkan anak-anak murid kalian itu untuk cek ke video selanjutnya. Jadi kayak di akhir itu kayak ada semacam bikin murid kalian itu penasaran. Nah, kalian penasaran kan sama hal seperti ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi silakan cek video selanjutnya di playlist ini ya. Nah, nanti dia akan cek buka. Jadi jangan terlewat tuh call to action. Jadi jangan sampai begitu kalian selesai ngejelasin, demikian penjelasan ini, terima kasih. Nah, gitu. Jadi muridnya jadi bingung dia nanti. Jadi pastikan udah gak usah dipaksa full video panjang, apalagi sampai 10 menit lebih, cukup 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit lah ya. Kalau buat murid itu. Iya. Ini tadi, nah ini ya, sesuaikan dengan tujuan dan pastikan nyaman. Pilih QS, CCA, PAS. Ini bukan penilaian akhir semester ya. Ini IDCA, ini AIDA. Iya. Coba saya ini dulu. Oke, yang pertama kita bahas tentang QS. Tentang quest. Sebentar. Saya minum dulu ya. Kita jeda dulu deh ya. Kita jeda dulu. Kita atur fokus kita. Ya, yang quest. Tadi bener banget sama Anita ya. Anita udah mention semuanya, bukan salah satu lagi. Qualify, kasih penjelasan yang menarik tentang info yang bakal dibahas. Understand, tunjukin empati kita. Seakan-akan kita memahami apa yang dipahami audiens murid kita paham apa yang dipahami murid kita. Ya, saya tuh kalau bikin konten itu kadang-kadang ya muncul atau trigger dari pertanyaan murid di awal pembelajaran. Jadi begitu saya masuk itu saya nggak apa namanya nggak langsung jelasin materi. Saya pengen tahu apa sih yang dikonsumsi murid-murid saya itu di medsos tuh apa gitu. Apa sih yang gitu. Jadi mereka open banget gitu, terbuka. Misalnya contoh tentang flat earth. Nah, gitu ya. Akhirnya saya jelasin tentang bumi itu bulat loh, buktinya ini gitu. Tapi saya nggak ngejelasin pada saat itu juga. Nanti saya bilang, oke, saya set dulu ya, nanti saya bahas di konten gitu. Wah, senang mereka. Wih, oke bener ya Pak, ya, saya tunggu ya Pak. Ya, iya. Nah, terus educate, kasih tahu ke mereka kalau ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Stimulate, yakini membaca kalau solusi ini yang paling sesuai. Transition, nah ini arahin mereka untuk terlibat dalam solusi. Ini bisa dibilang transition ini CTA-nya tadi, call to action-nya tadi. Ya, contohnya di konten ini nih. Ini contoh aja ya, meskipun nggak berkaitan tentang video pembelajaran.
ada suaranya ya? Ya, teman-teman bisa lihat aja nih dari captionnya ini. Kebaca nggak teksnya? Pak, saya prihatin dengan apa gitu. Itu bagian prihatin itu bagian understand-nya. Nah ini kasih educate. Ya ini ada solusi nih, gitu ya, yang bisa menyelesaikan masalah. Terus kita yakini lagi, kita kasih stimulate dengan cara semacam tutorial di sini. Tutorialnya sedikit. Nah ini transition, info selengkapnya ada pada link ini ya. Nah nanti kan diarahi itu, ya kan? Action seperti itu. Nah itu contohnya. Untuk yang quest, contoh untuk yang ACCA. Terima kasih. Nah ini, contohnya misalnya kalau yang ini tentang diseleksi ya teman-teman. Sebentar, ini kok nggak bisa di-play. Kenal kan siapa? Ya gitu ya. Nah nanti disini dikasih keterangan, gitu ya. Simpel aja sebenarnya. Intinya apa teman-teman? Kita nggak keluar dari koridor rumus copywriting yang kalian pilih. Itu penting banget buat memandu kita supaya terstruktur, rapi gitu. Jangan sampai nanti terlalu campur aduk. Jadi orang yang denger, orang yang nonton video kita itu kayak kesannya muter-muter ya, dijelasin itu lagi, durasinya panjang lagi. Bisa lebih 2 menit yang harusnya cuma 30 detik aja. Lebih efektif dan efisien, malah sampai 2,5 menit. Dan orang yang nonton di menit ketiga, di detik ketiga, detik kelima udah langsung. Kan orang kalau nonton Reels atau TikTok gitu kan ya, itu kan di scroll gitu kan. Kalau bosen, scroll lagi. Nah itu bagaimana kita caranya untuk pertama retensi gitu ya, bukan lagi tiap menit ya, tapi per setiap detik gitu ya, dimana apa yang kita omongin di situ itu bikin orang lanjut ke detik selanjutnya, gitu ya. Terus contoh yang lain, Koko School pernah dengar nggak? Kalau sekarang kayaknya udah nggak aktif lagi deh. Ini lebih ke ini sih, platform buat guru. Cara instan guru mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau ini bukan video,
Mereka pengennya bikin karosel waktu itu, ya udah kita fasilitasi. Jadi di sini ada semacam 6 slide di karosel, ya, dipakai rumus Waze. Kemudian terakhir Soca AI. Pernah dengar nggak Soca AI? Barusan? Oh iya, benar, salah. Sebelum saya ada pernah dengar nggak maksudnya? Sebelum saya kasih tahu. Belum ya? AI ini salah satu platform AI buatan karya anak bangsa, teman-teman. Dan ini cocok banget buat edukator, konten kreator yang ranahnya edukasi. Kenapa? Karena di platform ini dia menyediakan AI yang mengubah teks jadi video. Lalu ketik aja nih, ketik, terus nanti jadi video aja. Tapi memang ini sih, apa sih namanya, gratis, tapi terbatas gitu. Jadi kalian didatain per setiap hari itu durasinya berapa detik. Jadi kalau habis mau nggak mau ya mau harus bayar supaya dapetin jatah yang lebih dari itu. Nah waktu itu Soca AI juga ngajak kerjasama ini. Ini tuh yang tadi video yang Merdeka Bersuara itu di awal. Yang ini, yang tadi sempat. Nah yang ini. Nah video ini nih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi skripnya itu tadi yang ini. Nah, ada hooknya, yang qualify, bridging, understandingnya, isi konten educate-nya, CTA sebagai transition-nya gitu. Ya, nanti ini akan saya share buat ngepandu teman-teman belajar bikin skrip video pembelajarannya, oke? Nah, oke, sekitar setengah jam lagi. Oke, CTA udah. Nah sekarang pembuatan skrip dan storyboard video pembelajaran, step by stepnya. Jadi ada sekitar 7 ya? 7. Tentukan siapa target audiensmu, jelas. Nih targetnya, ya kan? Murid-murid kita. Oke? Apa sih keuntungannya kalau kita kenal target audiens kita? Nih banyak. Cerita seperti apa yang akan kita bawakan di dalam video. Teman-teman kalau nanti ngajar SD, SMP, SMA, pembawaannya harus sama gak? Harus beda. Gak mungkin ngajar anak SD, ya kan, dengan wajah yang tegas gitu ya. Dengan, wah, selamat pagi. Ya, baru nangis duluan kan anak-anak SD. Harus ceria gitu ya, fun. SMP middle lah ya, middle. Tapi kalau SMP kelas 7, jangan digalakin ya, beneran. Jiwa-jiwa anak SD masih ada. SMP kelas 7. Ada yang berapa SMP kelas 7 kemarin? Ada ya? Kalau pendidikan kimia SMA ya? SMA rata-rata, tapi ada yang SMP? Enggak ada? Oh kampus pengajar, oh, itu kayak SMP. Ya beda kan, betul gak? Ada pernah ngerasain kan levelnya SMA sama SMP pembawaannya harus berbeda. Kemudian gaya bahasanya tadi, durasi video yang dibuat, yang tadi sempat saya bahas. Kalau anak SD paling 1-3 menit lah bikin video ini. Kalau kontennya banyak ya udah tadi disekat-sekat, di split, ya kan? Misalnya durasi totalnya 20 menit, ya udah bikin bagi 3 jadi 7 video.
ya. Kemudian dibuat playlistnya. Melalui channel apa? Nanti penting juga nih. Murid-murid saya mah pengennya TikTok. Saya join TikTok itu 2022 teman-teman. Karena dari awal ini apa gitu ya. Tapi setelah saya coba bikin akun, ternyata ramai juga, banyak juga konten kreator edukasi di TikTok gitu ya. Nah akhirnya saya terjun di situ dan bikin mulai. Terus setting kostum dan lighting, ya kan? Terus yang kedua, tentukan tujuan pembuatan video. Nah ini tujuan pembuatan video seperti tadi di script goals-nya, ya kan? Tujuannya apa? Biasanya ini berkaitan sama CTA. Call to action-nya apa? Transisinya apa? Apa yang diinginkan kita terhadap audiens yang ingin kita perbuat gitu ya? Yang ingin mereka perbuat gitu. Misalnya audiens pengen mempelajari tentang platform rapor pendidikan, berarti nanti CTA-nya mengarahkan supaya mereka membuka rapor pendidikan. Kasih informasi jelas, linknya apa gitu ya, raporpendidikan.com gitu misalnya ya. Yang ketiga, riset. Ini gak kalah penting. Tujuannya supaya kalian benar-benar menguasai topik yang dibahas. Tapi kalau buat guru mah riset gak terlalu apa ya, bukan gak penting, maksudnya gak terlalu membutuhkan slot waktu yang banyak kan? Karena punya modal kan, misalnya kan topiknya kan masih berkaitan tentang pembelajaran yang udah kalian pelajari selama kuliah, betul nggak? Jadi riset ini nggak terlalu membutuhkan waktu yang banyak. 4. Membuat brief video. Apa sih brief video itu? Teman-teman pastikan di dalam video itu bisa menjawab apa. Misalnya ngebahas apa sih? Oh ngebahas ini. Ya. Terus siapa sih yang terlibat? Cek. Siapa sih yang terlibat gitu ya? Oh ada dimension. Kemudian kapan ini terjadinya, ya kan? Kalau bisa dijawab berarti checklist. Kemudian di mana bisa dijawab checklist. Kenapa? Alasannya apa? Bisa di checklist. Dan bagaimana caranya? Kalau semuanya 5W1H itu terjawab, berarti skrip kalian itu udah oke, gitu ya. Udah menjelaskan semua hal yang mungkin jadi bahan pertanyaan dari audiens, gitu ya. Kemudian kelima, membuat outline video. Jadi kalau membuat outline ini masih belum skripnya teman-teman ya. Ini kayak masih kasar, misalnya kayak kalian mau bikin tadi ya tentang sifat koligatif ada berapa dimensinya aja tuh. Oh sifat yang pertama apa, sifat yang kedua poinnya apa, sifat ketiga apa, dan seterusnya. Itu maksudnya membuat outline video. Ini supaya kita terarah ketika kita mau bikin video topiknya tentang sifat koligatif misalnya. Oh ternyata kita bisa split loh jadi beberapa video lagi. Jadi kayak bikin poin-poinnya yang dibahas dalam video. Baru deh ini menulis skrip videonya. Lalu edit. Maksudnya edit itu kalian baca ulang. Kalau kerasa kayaknya ada EYD, ejaan yang disempurnakan atau apa namanya, redaksi kata yang kurang tepat gitu ya, atau ada yang mau ditambahin, nah itu bisa ditambahin. Kemudian terakhir, uji coba. Uji coba tuh gini teman-teman, kalian baca dengan selantang mungkin. Jadi jangan pakai hati bacanya, ya, jangan dalam hati bacanya, dibaca selantang mungkin. Kalian rasain feel-nya kalau dibaca selantang mungkin, orang yang dengar oke gak sih gitu. Jadi kalau seandainya dapat ada bagian redaksi kata yang ketika dibaca dengan lantang itu merasa kayaknya nggak cocok dipakai kata ini, nanti bisa ganti lagi. Nah kalau dirasa ketika dibaca dengan lantang udah nyaman, langsung kalian lanjut ke pembuatan produksi videonya. Nah ini format pembuatan skrip seperti ini teman-teman. Ini hanya rekomendasi. Kalau kalian punya rumus skrip yang lain, format skrip yang lain itu juga diperbolehkan. Atau mau nambahin, misalnya di sini Pak, saya butuh di sini ada keterangannya, boleh silakan. Atau visualnya ini mau dibagi menjadi 2,
Ini visual yang animasi, satu lagi visual yang overlay, boleh juga. Ya, overlay itu kan cenderung yang statis tidak bergerak, kalau animasi yang dinamis. Kemudian pembuatan storyboard. Ada 4 jenis storyboard: storyboard tradisional, thumbnail storyboard, digital storyboard, motion storyboard. Ini kalian bebas pilih manapun yang kalian suka. Ini yang paling advance nih, bikin motion storyboard. Ini kalau kalian udah terbiasa dengan bikin animasi digital pakai Canva misalnya, itu bisa kan? Canva itu ada elemen yang bisa bergerak loh. Nah itu bisa dimanfaatin. Nah kalau storyboard tradisional ini kayak gini, kayak komik aja. Iya betul. Jadi kayak bikin gambar, kita dikotakin, terus dalamnya itu udah kayak gambar situasi seperti apa dijelasin di bawahnya. Nah terus masuk lagi ke frame selanjutnya, kemudian masuk lagi ke frame selanjutnya. Jadi setiap frame itu digambar. Jadi kalau menurut saya nih storyboard tradisional ini ya, namanya juga tradisional ya, yang paling membutuhkan effort, waktu yang banyak. Ada nggak Pak yang lebih sederhana? Ada thumbnail storyboard. Kalau thumbnail storyboard biasanya satu baris ini satu scene. Satu scene ini terdiri dari beberapa frame dan biasanya gambarnya itu simple. Kayak di sini nih, ini gambarnya pakai apa namanya tuh, Tickman ya. Nah kayak gitu. Kayak gambar orang ya, pokoknya hanya sketsa kasar banget ya. Tapi harus jelas nih penjelasan di setiap frame-nya ini apa. Misalnya di sini ada kegiatan 2 orang yang sedang berjalan gitu ya. Diambil kameranya, ngambil dari bagian belakang bahu, ditulis di sini juga bisa di bawahnya. Nah ini thumbnail storyboard, lebih simple. Storyboard digital ya ini sama aja kayak thumbnail storyboard, tapi dibuat secara digital. Ya, nanti kalian gak usah pusing bikin template-nya, saya udah nyiapin template-nya. Jadi kalian tinggal bikin gambarnya, boleh gambar di kertas, di foto, langsung upload di situ bisa. Atau mau bikin langsung di kertas, formatnya, kotak-kotaknya juga bisa. Nah ini yang motion storyboard, ini ada motionnya di sini. Motion ini ngebantu banget supaya kita itu kebayang nanti alur ceritanya seperti apa, action yang terjadi saat di frame tersebut seperti apa. Nah, intinya harus ada gerakan-gerakannya. Ini bisa kalian manfaatkan menggunakan aplikasi Canva. Kalian dapat ini nggak? Canva for Edu? Oh belum? Dapat akun belajar ID? Belum ya? Oh belum ya? Oke, paling dari saya gitu aja. Masih ada sesuatu untuk pertanyaan. Kurang lebihnya bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ragil. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya setelah apa yang telah disampaikan oleh Pak Ragil? Siapa yang ingin bertanya? Oke, Mbak Rustiana ingin bertanya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Rustiana dari angkatan 2020. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya membuat storyboard itu kan dari contoh Bapak itu kan di keterangan tuh sudah ada kayak keterangan kameranya nanti kemana, terus udah beberapa ada yang saya lihat tuh ada kayak editingnya kayak overlay foto atau gimana maksudnya. Terkadang itu kalau misalnya mau membuat video itu belum terfikirkan bagaimana nanti mengeditnya gitu. Jadi kadang tuh hanya berpikir nanti ya udah tag video, ada muka kita dan background gitu aja. Nah untuk apa ya brainstorming atau
bagaimana cara supaya kita tuh dari awal itu sudah bisa menentukan nanti pengeditannya itu bagaimana. Ya, itu bagaimana? Terima kasih. Maksudnya apa namanya, kalau seandainya formatnya cuman sendiri tuh gimana gitu ya? Iya, karena kadang itu tag video ya sudah tag video saja, tapi belum terpikirkan nanti editingnya itu bagaimana, mau apa elemen atau apa saja yang akan ditambahkan gitu Pak. Ya, kebayang, makasih. Bagus, pertanyaan buat tepuk tangan. Mbak siapa namanya? Rustiana. Rustiana. Rusdi apa Rusti? Rustiana. Ultraman ini. Nah, gini teman-teman, storyboard ini bukan sesuatu yang absolut. Jadi kalau seandainya yang ditampilkan video storyboard dengan apa yang nanti produk akhirnya adalah video yang akan dipublikasi itu berbeda jauh, gak masalah. Gak masalah. Jadi ini hanya gambar kasar aja. Itu menurut saya better dibanding ketika kalian masih belum kebayang sama sekali tiba-tiba langsung syuting. Nah, kebayang nggak? Jadi kalau setengahnya kalau ada storyboard, wah saya pernah gambar kayak gini nih, coba kayak gini. Nah, tapi pas lagi syuting, pas dicoba, kayaknya nggak nyaman yang begini ya. Enakan pakai footage ya. Beda tuh kan sama storyboard, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi storyboard itu bukan sesuatu yang masuk. Jadi artinya sambil jalan, kalian bisa discover something new gitu ya, sesuatu yang baru, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya, itu aja. Ada lagi kira-kira? Oke, siapa yang bertanya lagi? Siapa yang bertanya? Ini kayaknya ada yang angkat tangan sebelah sini. Gak ada, nggak jadi. Ada yang bertanya? Oh enggak ya, jadi kayak tangannya begini, apalagi stretching begini. Oh, gitu. Gak ada. Ayo teman-teman, mungkin ini mumpung masih ada waktu sebentar sebelum kita break. Oh, Rashid ingin bertanya? Oke. Mau tanya Kak, jadi dari kelima copywriting itu apa aja, kan ada yang apa konten yang bersifat edukatif, ada yang hiburan. Nah, dari kelima copywriting itu ada yang jadi pembeda antara kelima copywriting itu di antara hiburan sama edukasi. Untuk hiburan sama Ya, boleh tepuk tangan dulu nama siapa tadi? Rashid. Mas Rasid, ya. Ini kritis banget nih pertanyaannya nih. Jadi mencoba untuk mengklasifikasikan, oke itu copywriting, tapi copywriting ini ada nggak copywriting khusus buat edukasi gitu ya? Betul ya? Jadi gini, Mas Rasid tadi ya. Jadi gini Mas Rasid, copywriting ini memang apa namanya? Ilmunya bukan ilmu tentang ilmu dari ranah pendidikan sih memang, dari konsep marketing itu. Tapi sepengalaman saya mencoba mengadopsi itu, mengambil itu untuk membuat konten video pembelajaran. Ternyata works gitu, bekerja. Jadi kalau ditanya yang mana yang cocok buat edukasi atau enggak, itu bukan tergantung dari apa ya namanya, bukan dari awal gitu. Jadi tergantung kitanya yang merumuskan teks demi teks gitu ya, sesuai atau enggak dengan audiens yang mau kita, dengan tujuan audiens yang mau kita berikan materinya gitu maksudnya. Jadi kalau ditanya yang mana yang cocok di antara semua kelima itu, semuanya cocok-cocok aja gitu ya. Semuanya tergantung ke kita nih mengemasnya seperti apa gitu. Mungkin bedanya di bagian redaksi aja Mas. Biasanya kan kalau konten marketing kan lebih sifatnya jualan gitu ya. Kalau ini lebih ke cari redaksi kata yang sifatnya itu ya memang soft selling. Jadi kalau konten market kan kebanyakan yang hard selling gitu ya, yang jelas-jelas ingin menjual produk sesuai menyampaikan, nggak cuma produk ya, apapun itu ya, bisa jasa gitu ya. Tapi ini ganti produk dengan jasa ini
sebagai pengetahuan yang kita sampaikan gitu aja. Itu sih kira-kira. Kurang jelas ya? Atau? Oh iya. Ya, makasih Mas. Ada yang ingin Mas bertanya lagi? Siapa yang ingin bertanya kembali? Sepertinya cukup. Baik, nanti mungkin karena ini di hari Jumat dan mungkin ada beberapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, kita break terlebih dahulu. Nanti kita lanjut kembali di setelah sholat zuhur ya teman-teman. Mungkin nanti masuk ke jam 1. Jadi untuk teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah proses industri kimia dan juga kimia kosmetik, nanti sebagai ganti presensinya itu ketika kalian masuk kembali ke ruangan ini. Jadi presensi ini kan akan dilakukan di setiap sesi, di mana ada sesi 1 dan sesi 2. Nah, jadi untuk matrikulasi nanti, untuk nanti konversi ke mata kuliah yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lina kemarin, ya, itu nanti bisa dikonversi setelah kalian mengikuti setiap sesinya. Jadi nanti akan ada sesi kedua dan juga dilanjutkan presentasi kembali. Paham ya teman-teman? Jadi tadi kan sudah presentasi di sesi pertama. Nah nanti ketika masuk itu sesi kedua. Begitupun nanti untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah proses industri kimia dan kimia kosmetik juga dihitung kehadirannya itu nanti ke sesi kedua nanti. Jadi kalian yang untuk mengikuti proses industri kimia dan juga kimia kosmetik tadi tetap presensi ya. Oke. Jadi ini waktunya kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Kalian bisa mengambil hidangan yang sudah kita selenggarakan di sana. Nanti juga ketika mesti dalam waktu istirahat kalian boleh makan sepuasnya teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut di sesi kedua. Terima kasih.